Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Aura Zafira Syapita dari kelas 10-7. Kali ini aku akan menjelaskan benda-benda yang terdapat di rumah yang mengandung senyawa kimianya. Nah, aku akan ngasih beberapa contoh benda-benda yang ada di dalam rumah yang terdapat senyawa kimianya. Nah, yang pertama itu ada meja kayu. Biasanya tuh meja kayu ini bisa ditaruh di ruang tamu atau di dalam kamar. Nah, biasanya ini meja kayu bisa dipakai buat naruh makanan atau naruh skincare atau barang pribadi kalian. Nah, biasanya itu meja kayu tersusun dari beberapa senyawa alami. Yang pertama itu ada selulosa atau C6H10O5N yang biasanya itu memberikan kekuatan pada kayu supaya kayu lebih tahan. Oke? Untuk yang kedua ada hemilulosa. Hemilulosa ini membuat kayu untuk lebih lentur. Nah, yang ketiga itu ada lignin. Lignin itu biasanya membuat kayu untuk lebih keras dan tahan air. Nah, biasanya kan meja kayu itu dilapisin sama cat atau pernis. Nah, biasanya itu bahan-bahan itu mengandung poliuretan. Poliuretan itu polimer yang membuat permukaan kayu lebih mengkilat atau tahan goresan. Jadi lebih kuat, lebih tahan goresan dan tahan air juga. Nah, yang kedua itu ada lemari plastik. Lemari plastik pada umumnya itu pastinya dibuat untuk naruh pakaian atau barang-barang pribadi lainnya. Nah, di dalam lemari plastik itu biasanya dibuat dari polipropilena atau bisa disingkat dengan PP. Plastik yang terdapat plastik ringan, kuat dan tahan pada panas. Jadi biar gak gampang kebakar atau gampang meleleh. Oke? Untuk yang kedua itu ada pigmen warna. Misalnya kayak titanium oksida, TiO2, atau untuk bagian dalam warna putih. Untuk menambah warna di keduanya itu lebih terlihat. Untuk yang ketiga itu ada plastic scissor. Plastic scissor itu adalah senyawa tambahan untuk membuat plastik tidak mudah rapuh. Jadi kayak biar gak mudah meleleh, rapuh, atau gampang rusak juga. Nah, terus kadang juga ada stabilisator atau UV agar plastik tidak mudah pudar jika terkena matahari. Biasanya kan kalau misalkan warna yang kena matahari tuh ada yang pudar, ada juga yang tahan. Nah, biasanya yang tahan itu mengandung stabilisator UV agar nggak mudah meleleh, rapuh, dan tidak mudah luntur juga. Yang ketiga itu ada kasur atau busa atau matras, yaitu kasur busa banyak mengandung bernama poliuretan atau bisa disingkat dengan PU. Poliuretan itu dibuat dari reaksi antara isocyanate atau polyol. Nah, senyawa ini itu membentuk struktur busa yang elastis untuk kasur spring bed untuk kalian tidur. Rangkanya itu mengandung seperti baja karbo yang campuran besi dengan Fe dengan sedikit karbon C agar lebih kuat untuk menampung kita tidur atau kita lebih gak gampang rusak. Yang ketiga itu ada karpet. Karpet itu umumnya tuh tersusun dari nilon atau poliamida biar tahan lama dan fleksibel. Nah, yang kedua itu ada polyester atau disingkat dengan PET. Itu biasanya memberi tekstur lembut dan tidak bisa dibilang terlalu kasar agar ada tekstur lembut dari kita meraba karpet tersebut. Yang keempat itu adalah latex pada bagian bawah karpet yang berfungsi itu sebagai perekat agar karpet tidak licin. Nah, serat sintesis seperti nilon tersusun dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen dan nitrogen. Nah, yang kelima itu ada kompor gas atau bisa dibilang kompor gas ini tuh terdiri dari bahan baja karat atau stainless steel yang biasanya itu ada campuran besi atau Fe, krom Cr, dan nikel Ni yang tahan panas dan karat. Nah, biasanya itu ada kuningan atau brass pada burner. Nah, yang itu tuh biasanya bercampur tembaga Cu dan seng Zn. Selanjutnya itu ada gas LPG sendiri adalah itu campuran propana atau C3H8 dan butana C4H10
yang mudah terbakar. Jadi gas itu bahan termasuk yang mudah terbakar, karena itu di dalamnya tuh ada gas yang untuk memunculkan api. Itulah beberapa contoh kandungan kimia yang pada benda-benda di rumah aku. Semoga penjelasan ini membantu kita lebih memahami bahwa sains ada di mana-mana. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.